Jadi ya mohon maaf Mbak Puan CS, cara Anda kurang efektif mengelam dalam kelam malam yang gelap. Puan kartu mati yang sulit diangkat dalam waktu dekat ini. Dan keuntungan itu akan dimainkan oleh partai lawannya seperti Demokrat dan PKS. Yang bisa saja mereka nanti menaikkan nama Anies Baswedan bersama AHY. Yang akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga makin solid dan makin memberikan manfaat bagi semua. Selain itu tadi kita juga banyak hal lain yang kita diskusikan, menarik sekali dan mudah-mudahan silaturahmi semacam ini bisa terus kita jalin dan kita bawa ke tempat-tempat yang lain. Tinggal colek satu partai lagi untuk bergabung, Nasdem misalnya. Pak Prabowo bisa gagal maning son, dan Puan gigit jari. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Cara menyelesaikan persoalan tidak harus formal. Dan hari ini eranya sudah digital, milenial, semua era medsos. Nah kalau kita tidak masuk ke sana, kita sedang lari dari kenyataan. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masyarakat tentu masih mengingat saat Ganjar Pranowo diserang habis-habisan oleh Puan Maharani CS, dan yang paling diingat tentu soal kebiasaan Gubernur Jateng ini dalam memaksimalkan akun medsos untuk berkomunikasi dengan warganya. Sudah lama rasanya Ganjar Pranowo tidak belak-belakan berbicara sejak ia mendapat sindiran rekan-rekannya sendiri di PDIP. Pemimpin itu menurut saya ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang ngedukungnya ada di lapangan. Setelah kejadian itu, Ganjar langsung irit bicara, terlebih soal capres atau medsos. Tiap kali ditanya, rekan wartawan selalu bilang mau fokus kerja, ngurusi COVID baik, katanya berulang kali. Kalau terkait dengan itu tugas saya hanya satu, bekerja saja. Saya harus melaksanakan tugas saya dengan baik. Belum. Saya konsentrasi dulu ngurus COVID. Puan yang oleh masyarakat dipersepsikan iri dengan moncernya Ganjar Pranowo dalam hal elektabilitas kemudian secara terbuka berusaha membranding dirinya secara instan. Caranya sungguh disayangkan, jauh dari kesan smart dan elegan, yaitu menebar baliho dengan bantuan struktur partai. Apakah membantu elektabilitas? Jawabannya tidak. Mungkin gerakan kampanye jangan putus akar itu berlaku di internal PDI Perjuangan, tetapi tidak berlaku buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang sudah pada cerdas karena arus informasi yang begitu terbuka dengan adanya media sosial. Mereka lebih memilih figur daripada partai, khusus dalam memilih calon pemimpin. Dan disinilah kelemahan tim komunikasi Puan Maharani yang gak update perkembangan teknologi. Hasil survei terbaru tetap 0, sekian persen sampai dengan 2, sekian persen saja. Relawan Puan diam-diam juga membuat pasukan di media sosial, tapi lagi dan lagi tidak laku. Kalau kunjungan ke berbagai daerah ini sebagai upaya Puan Maharani menderek popularitas sekaligus untuk mendapatkan insentif elektabilitas, tentu menuju Pilpres 2024. Karena saat ini Puan dipersepsikan sebagai the one and only yang akan mendapatkan rekomendasi pencapresan dari PDIP setelah secara perlahan Ganjar Pranowo diharamkan mimpinya untuk maju di Pilpres. Tak perlu lagi ditanya kenapa aura Puan tidak ada menjadi seorang pemimpin. Dia cukup jadi Puan, perempuan atau nyonya-nyonya besar sesuai dengan arti namanya. Kembali ke Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bercerita soal dirinya kerap menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi kepada warga Jateng. Hal ini seolah menjawab sindiran Puan CS beberapa waktu yang telah lalu. Hari ini birokrasi mesti bisa mendisrupsi diri. Ketika kita bisa menarik dari akarnya, maka kalau kita bicara menyelesaikan persoalan tidak harus formal. Dan hari ini eranya sudah digital, milenial, semua era medsos. Nah kalau kita tidak masuk ke sana, kita sedang lari dari kenyataan. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan disebut main media sosial atau medsos melulu.
Mantan anggota Komisi 2 DPR RI ini mulanya bercerita mengapa dirinya aktif di medsos, khususnya YouTube. Ganjar mengatakan hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai pejabat publik. Kenapa YouTube saya aktifkan sebenarnya untuk edukasi. Anda boleh tonton, nggak nonton juga nggak apa-apa. Saya nggak ada urusan, tapi juga saya sebagai pejabat publik harus ada public accountability. Saya harus melakukan sesuatu, saya harus multi doing something, dan itu saya lakukan seluruh media yang saya punya. Maka kemudian saya masukkan ke sana, kata Ganjar. Oleh sebab itu Ganjar tak soal ada anggapan dirinya main medsos melulu. Ganjar maksud dirinya bermain medsos adalah untuk menjangkau warga dengan ongkos yang murah. Sehingga orang yang tidak suka sama saya akan mengatakan, Ganjar main medsos mulu dan sebagainya. Nggak apa-apa, tapi artinya pada saat kemudian itu mesti kita laksanakan. Sebenarnya misi saya adalah misi bahwa kita mesti menjangkau lebih banyak orang dengan biaya yang murah dengan tadi itu. Gayanya informal, nyampaikan enak, dipahami gampang ya, ujarnya. Jadi saya bilang sama mereka kalau Ganjar ini apa omongannya, politiknya nggak ada, ngomongnya hanya pencitraan terus. Ya memang saya membangun citra. Kalau politik citranya buruk juga jelek. Maka semua orang pasti membangun citra. Dan citra yang saya bangun adalah UKM, kuliner, warungan, enak. Dan bisa ketemu masyarakat di sini. Langsung ketemu ngobrol. Dari mana? Ganjar juga bercerita soal dirinya berdialog dengan mahasiswa yang tak memakai masker di Instagram. Ganjar menjelaskan mengapa dirinya kerap mengunggah dialog dengan warga di media sosial. Maskernya dipakai, positif blodrok itu. Amin ketularan dari mana? Ditutup maskernya ditutup. Halah tutup sih, kuliah di mana? Semarang, Polines. Oh Polines. Ketularan dari mana? Saya main terus, Pak. Oh ya, rasa no. Hah? Tahu nggak maskeran? Oh, nggak pernah maskeran? Oh, kendel ya. Maka dari cerita itu kenapa kita harus publish, ada orang yang nanti mengatakan ini pencitraannya Ganjar ya. Orang tidak pernah sadar bahwa sebenarnya itu strategi komunikasi saya ketika saya tidak bisa menjangkau secara langsung. Maka dunia sudah bergeser ke digital. Digital kita manfaatkan, imbuhnya. Dinas-dinas di Pemprov Jateng, kata Ganjar, pun memiliki akun media sosial. Akun-akun dinas tersebut wajib 1x24 jam menjawab keluhan warga. Kalau tidak menjawab, maka akan ketahuan dan dinas tersebut ditelepon oleh Ganjar. Langkah Ganjar menggunakan media sosial sudah tepat. Ganjar Pranowo sendiri pintar memainkan medsos sebagai alat komunikasi langsung dengan warganya. Dia bisa dengan tangkas menjawab, bahkan bercanda dengan warganya lewat media sosial. Bahkan dia membangun image-nya juga lewat media sosial. Inilah yang seharusnya disyukuri oleh PDI Perjuangan karena ada kadernya yang adaptif dengan teknologi, bukannya malah mencaci dan menyingkirkannya. Perlu diketahui dalam sebuah survei mengatakan ada 140 juta pengguna internet di Indonesia dan pengguna internet itu rata-rata didominasi kelompok Gen Z dan milenial. Cara Puan sebar dan pasang baliho tidak keliru, tapi rata-rata hanya angin lalu saja. Bagi masyarakat kebanyakan mahal biaya membuatnya tapi tidak sesuai ekspektasi. Zaman sudah beda, harus diimbangi dengan industri digital di sosial media yang jauh lebih murah dan memiliki jangkauan tanpa batas. Dan perlu dipahami bahwa produk yang baik, berkualitas dan mahal itu tak perlu diiklankan di pinggir jalan. Produk yang berkelas ada di etalase-etalase bintang 5. Dan Ganjar Pranowo sudah membuktikannya. Anak kampung yang biasa hidup sengsara ini memang Ganjar atau hadiah. Jadi ya, mohon maaf Mbak Puan CS, cara Anda kurang efektif. Mengelam dalam kelam malam yang gelap, harus berjiwa besar menerima kenyataan cukup menjadi nyonya besar sebagai ketua umum menggantikan ibu Anda yang telah lanjut usia. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.